LCGC kecil lah, paling second lah. Asik. Brio guys. Ciri waktu lah. Kalau anak sekarang mungkin balas gebetan, kalau dulu balas customer ya. Oke, welcome to podcast Jakmol. Jadi hari ini kita udah kedatangan salah satu mitra senior. Bisa dibilang udah senior ya. Walaupun di Jakmol tuh nggak ada senioritasnya Mas ya. Nah ini salah satu mitra senior. Dengan Mas siapa nih? Coba boleh kenalin diri dulu. Perkenalkan, nama gua Niko, salah satu mitra di Jakmol. Oke, dari tahun berapa Mas sudah gabung dari mitra Jakmol? Kalau nggak salah seingat gua tuh di tahun 2016. 2016 ya, Iya. berarti benar-benar pas baru Jakmol, baru awal ya? Iya, betul. Oke, mungkin boleh nggak sih Mas ceritain sedikit Mas Niko ini tinggalnya di mana, terus aslinya dari mana, dan seterusnya. Coba, kalau Mas Niko nih tinggalnya di mana sekarang? Gue tinggal di rumah di Jelambar. Di Lambar. Kalau Jakarta berarti ya? Iya, betul. Oke. Kalau asli mana? Gue dari Jawa. Jawa. Kelahiran dari Grobogan kalau tahu. Wih, keren. Sama nih, gue juga orang Jawa. Oh, iya. Orang Jawa ngomong gue lu. Gak apa-apa. Oke, menarik sih. Berarti Mas Niko ini merantau ya dari Betul, Jawa betul. ke Jakarta. Berarti kerja di bidang apa nih Mas kalau boleh tahu? Kalau gue nih kerja di bidang ekspedisi. Ekspedisi. Oke. Orang kantoran biasa lah, kerja Orang kantoran dari Senin Jumat. Oke. Menarik. Berarti berbisnis dropship itu buat sambilan. Betul banget. Oke. Mungkin boleh dong Mas ceritain Mas awalnya tuh gimana sih bisa bisnis dropship? Nah, awalnya gini. Dari kenal di Jakmol tuh nyari barang. Gue punya headphone waktu itu. Headphone nih. Headphone. Gimana caranya biar headphone itu kalau gue bawa-bawa biar nggak cepat rusak, Mas. Oke. Waktu itu pernah punya, dimasukin di tas, dibawa-bawa, kecampur sama barang lain tuh rusak tuh. Terus gue searching kan di Google waktu itu. Tempat headphone, nemulah muncul di Jakmol. Ya. Oke, akhirnya beli pesan di situ, barang bagus. Mulai dari situ gue pakai bagus barang, gue jual lah di online. Iseng nih. Ya, iseng. Di mana nih? Toko apa dijualnya di toko apa? Di awal-awal jual di Tokopedia. Tokopedia masih baru juga ya waktu itu ya Tokopedia. Itu sebelum gue beli di Jakmol, gue nyari dulu di Tokped. Okay. Barang itu ternyata susah gue dicari. Oh iya? Iya, benar. Berarti nggak nemu? Di Tokped waktu itu belum nemu? Giliran ada kayak nggak bagus lah, kayak sarung biasa tuh. Di Jakmol gue nemu barang yang bagus nih. Gue upload di situ, gue jual. Respon bagus, Mas. Oke. Dari situ penjualan oke. Gue jualan lah di situ di Jakmol. Mulai beli terus dijual lagi gitu ya. Berarti awalnya dari customer jadi seller ya. Betul. Jadi penjual ya. Betul. Menarik. Oke. Nah, kan Mas itu tahun berapa Mas kira-kira Mas Niko? Ingat nggak? Kurang lebih kalau nggak salah 2016 2017 ya. Oke, berarti kan 2016 2017 itu berarti kurang lebih udah 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun yang lalu ya. Sampai hari ini, akhirnya dari yang iseng-iseng sampai bisa jualan sampai sekarang nih. Itu pernah jualan di marketplace itu mana aja sih Mas? Gue fokus jualan tuh dari awalnya tuh dari toko ijo. Oke. Toko ijo dulu kan sempat rame tuh di 2016-2017. Bareng sama yang toko Oren. Sebelum Oren ada lagi. Ada lagi ya? Toko apa nih? Ya, satu lagi yang warnanya kayak agak merah-merah pink gitu tuh. Oh iya, benar tahu. Yang lupa bapak ya? Iya. Gue mulai dari situ Mas, dari dua toko itu. Oke. Ternyata lebih worksnya di toko ijo. Oke. Toko ijo gue mulai dari barang yang gue suka nih, dari aksesoris gadget, dari mulai headphone ngerambah ke kategori yang masih nyambung, aksesoris komputer segala macam. Oh, berarti mainnya di elektronik. Betul, Mas, awalnya. Okay. Jadi gue pilih kategori yang gue agak tahu, jadi biar pas ada customer tanya nih, gue agak paham. Bisa jelasin. Gue bisa jawab. Okay. Dari situ yang toko itu jalan, ada tuh toko Oren kan masuk. Baru masuk. Ya, mulai juga tuh buka akun di situ. Okay. Jalan lah. Itu berarti 2000 berapa Mas? 2018? Iya, 2018 lah kurang lebih. Ya? Mulailah buka toko di toko Oren juga, jalan juga.
sekarang masuk lagi kan tren jualan di toko Toko hitam hitam. sekarang. Ikut juga. Ikut juga. Luar biasa. Keren. Nah, kalau tantangannya Mas, mau tanya ya, tantangannya jualan online itu apa sih kalau menurut Mas Niko? Tentunya kalau jualan online tuh barang yang dijual dengan produk yang kita jual tuh banyak. Oke. Penjual dengan jual barang yang sama tuh banyak. Oke. Saingan paling dari segi harga paling ya kita harus lebih kompetitif untuk sekarang. Oke. Jadi margin keuntungan tuh nggak bisa sebesar kayak dulu. Berarti kalau dulu betul. gede banget ya? Dulu jadi tuh yang jualan online belum banyak Mas. Ya? Jadi kalau sekarang tuh ibu-ibu di rumah juga sambilannya jualan online sambil gitu. belanja sambil jualan ya? Iya, jadi seller sekarang juga banyak banget gitu. Oke, jadinya lebih challenging ya pasti. Ya, challenging betul. Tapi kalau mau tahu lagi nih Mas, dulu kan sempet jualan di toko hijau, terus toko oranye, terus sekarang ke toko hitam. Iya. Nah, tiap masing-masing toko itu, marketplace itu tuh pasti beda-beda kan tantangannya. Nah, boleh nggak sih Mas diceritain sedikit? Betul. Kalau yang gua rasain tuh dari toko hijau, emang dari awal kan dia marketplace ya. Jadi orang datang ke situ ya buat nyari barang gitu. Oke. Kalau di toko oranye cenderungnya dia sama kayak toko hijau, cuman lebih banyak juga dia konten kayak si live orang. Sekarang kan juga lagi trennya live shopping live ya. Betul. Iya betul. Di toko hijau mungkin nggak serame dulu pas trennya dari di 2016-2017. Oke. Orang dulu kan datang ke toko hijau langsung nyari barang, belilah di situ. Yeah. Kalau sekarang orang trennya tuh nonton dulu live-nya. nonton dulu barangnya kayak gimana, ditonton dulu baru orang beli. Okay. Sekarang trennya kan di toko oranye lebih naik, geser ke situ ya. Tapi masuknya toko hitam ini gabung sama si toko hijau ngebantu juga sih. Malah justru jadi naik lagi ya. Naik lagi nih toko karena waktu hijau. itu toko hijau kurang ngikutin betul. Ya? Kalau secara market Mas, secara pasar pasti kan karena Mas sudah di semuanya nih ya, di toko hijau, toko oranye, toko hitam, kan udah ke semuanya. Bener nggak sih ada stigma kalau toko hijau tuh banyaknya bapak-bapak belanja di situ, terus kalau toko oranye itu banyaknya ibu-ibu, terus toko hitam tuh sekarang kayak banyak anak muda, itu bener nggak? Bener nggak bener ya? Kalau dari pengalaman Mas itu gimana? Kalau di toko hijau emang iya, cenderung customernya tuh ya kalau bisa dibilang tuh kayak bapak-bapak. Berarti produk-produk yang lebih laku apa? Betul, elektronik, barang hobi. Ya kayak gitu lah. Itu lebih ke bawah bapak ya. Betul, untuk produk fashion tuh malah kurang bagus ya. Kurang bagus di tapi kalau di toko oranye barang fashion sih bagus. Barang fashion ya. Terus rumah tangga gitu laku juga ya. Laku juga kalau di kalau rumah tangga hijau sama oranye. Hijau sama oranye saya. Jalan. Kalau di pengalaman Mas Niko mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya. Kalau toko hitam nih yang baru nih. Toko hitam agak beragam banget sih. Oh, iya, kayak barang apa aja sih jalan sih di situ. Soalnya kan kita kebantu sama kreator banyak kan di toko hitam ya. Oke, berarti pakai strateginya kalau Mas Niko kalau boleh di-spill dikit nih. Kalau strategi apa? Nah, di toko hitam kan dia kuat banget di penggunanya. Penggunanya dia pada ngelihat si video pendek. Banyak konten kreator di sana. Paling tipsnya nih dari aku naikin aja komisi dari afiliator. Berarti mainnya di afiliator malah. Betul. Jadi tapi nge-ads juga nggak Mas? Nge-ads jujur di toko hitam aku nggak pakai ads sama sekali. Oh serius? Serius bener. Keren. Berarti fully mainnya di afiliator. Betul. Soalnya kreator tuh banyak inbox para seller kayak kita juga gitu. Oh gitu? Inbox dari afiliator tuh banyak. Jadi kayak pada nawarin, Kak aku iklanin Kak produk Kakak. Kayak minta sampel. Dia bilang mau diiklanin. Banyak banget. Tapi jadi, itu berapa persen Mas kalau boleh tahu? Biasanya komisinya? Komisi jadi per produk beda-beda ya. Beda-beda ya. Tapi kalau paling ya in average lah rata-rata gitu 3-7 ya. Berarti amannya segitu ya. Berarti untuk yang mau jualan online toko hitam ya. Pakai strategi itu bisa ya. Sebenarnya kan balik lagi tergantung kita ngeset marginnya berapa kan. Oke. Jadi kita masukin itu ke cost
hitung juga gitu ya, pokoknya ke profit ya hitungannya. Jadi pasti kan kalau mau kita tergantung persentasenya. Betul. Kalau kita mau naikin profit ya berarti harus ngurangin biaya promosi lah dalam tanda kutip ya. Oke, menarik. Nah, mau nanya lagi Mas. Kan tadi cerita ya Mas pengalaman dari Jawa merantau ke Jakarta, terus habis itu bekerja biasa seperti orang kantoran sampai hari ini masih bekerja karena 9 to 5 ya berarti ya, masih bekerja 9 to 5. Terus masih punya sambilan juga yang menghasilkan. Nah, mau tanya Mas, menurut lo sebagai orang yang merantau ke ibu kota nih, ya katanya ibu kota lebih kejam daripada ibu apa nih? Ibu gigi. Ibu tiri katanya kan gitu. Nah, pertanyaan gue, cukup nggak sih sebenarnya hidup di Jakarta dengan satu income doang? Apalagi buat notabene kan Mas Niko tadi udah berkeluarga ya pasti. Nah itu kira-kira dengan satu income doang itu cukup nggak? Buat sekarang sih nggak cukup ya Mas ya. Berat ya? Berat banget. Apalagi buat ya ngomongin UMR sekarang lah Jakarta ya berapa ya? Iya betul. Apalagi udah berkeluarga sih nggak cukup. Pinter-pinternya kita aja sih nyari. Emang harus cari peluang tambahan ya? Betul banget. Biasanya kan makanya anak-anak sekarang, kalau anak-anak Gen Z sekarang tuh banyak yang cari side job, ada yang ngonten tadi itu. Mungkin afiliator itu juga pada betul. Ini ya nyari pertambahan juga betul. Menarik. Oke. Mas Niko kan udah ngalamin ini dari awal banget. Jakmol berdiri, terus jualan bareng Jakmol. Boleh nggak sih Mas diceritain perjalanannya, pengalaman Mas Niko selama berjualan di marketplace, tapi pakai platform Jakmol? Jadi kayak dari awal misalnya pasti manual banget tuh. Betul, itu boleh ceritain. Betul. Jadi pengalaman aku ini pas dipakai platform Jakmol nih jualan. Ini aku ketemu si platform Jakmol bener-bener ngebantu banget sih. Jadi di awal kayak Mas tadi bilang cari penghasilan tambahan, di ketemunya Jakmol ini ngebantu banget. Yang awalnya saya tuh iseng nyari barang cuma wadah buat headphone doang. Dari situ saya lihat peluang. Bisa jual barang dari situ. Mulai usaha kan, mulai jual di situ, ternyata jalan. Mulai dari platform Jakmol yang pertama kali tuh order aja tuh manual. Masih manual ya? Manual banget, kita dapat pesanan dari marketplace. Kita masukin ke Jakmol, order manual, pilih barang yang mana, masukin alamatnya, nomor telepon segala macam, dan kita harus balik lagi masukin resi dari Jakmol ke marketplace lagi. Itu PR banget ya. Itu kalau pesannya 1-2 oke lah ya. Iya. Tapi kalau ada ratusan kerasa juga. Iya. Tapi lu berarti bisa bagi waktu dong Mas. Berarti kalau malam itu baru digarap betul. Jadi pulang kerja kan 5:30 tuh. Beres-beres, luangin waktu sejam 2 jam. Itu buat bener-bener mindahin manual ya? Bener-bener. Jadi malam tuh buka Jakmol doang. Pagi sampai sore jawabin customer ya. Sambil kerja sambil jawabin. Itu dia. Ciri-ciri waktu lah. Kalau anak sekarang mungkin balas gebetan, kalau dulu balas customer ya. Oke, menarik. Dari sana sistem Jakmol kan improve tuh. Dari yang marketplace resi manual, kita input manual, berubah jadi input resi cashless. Di Jakmol juga untungnya dia menyesuaikan. Itu juga ngikutin jalan. Yang saya suka dari Jakmol tuh selalu update sistemnya. Jadi ngikutin marketplace berubah, fitur kayak gini si Jakmol ikutin supaya memudahkan. Betul, memudahkan seller banget. Sampai sekarang ada fitur otomatis tuh. Itu sangat ngebantu banget. Otomatis kita ngatur stok juga nggak ribet, update harga juga nggak ribet, udah otomatis. Enak sih. Jadi benar-benar Mas Niko ngerasa sekarang udah kayak seamless ya. Udah seamless banget sekarang udah jadi. Berarti perjalanan Jakmol ini bareng juga ya sama perjalanan bisnis, bertumbuhnya bisnisnya Mas Niko ya? Iya. Dan ini Mas, aku ngejalanin si marketplace ini sendiri. Oh serius? Nggak ada yang bantuin. Nggak pakai admin? Iya, nggak pakai admin. Nggak pakai bayar orang, biasanya kan ada yang bayar buat input data. Iya betul. Bener-bener sendirian? Bener. Dan aku rasa kebantu banget sama sistem Jakmol yang sekarang. Yang baru ya? Makanya saya masih bisa sendiri. Kalau nggak ada sistem kayak gini, produk saya udah ribuan di marketplace. Jadi apalagi bukan cuma satu marketplace gitu kan. Gimana saya ngatur stok sama harga gitu. Kalau nggak sama masih sistem manual ini. satu-satu. Iya benar.
Jadi betul-betul. Berarti kan kita kan fitur ini keluar tahun lalu ya Mas ya. Dan terus berkembang kan sampai sekarang. Nah, dari awal tuh berarti ngalamin juga Mas ya, Mas Niko trial juga ya waktu itu ya. Jadi sebelum pas kita rilis kan kita ngelibatin mitra nih untuk kasih input itu ikut juga ya Mas. Ikut. Wih, mantap. Nah, mau tanya Mas, ini gue pengen tahu nih, pengalaman Mas Niko dapat order pertama dulu di marketplace tuh boleh nggak diceritain? Masih inget nggak? Wah. Atau ada nggak sih pengalaman yang berkesan gitu? Misalnya orderan atau pas lagi ada kejadian apa gitu Mas Niko, terus kayak aduh misalnya saya nggak tahu misalnya aduh lagi nggak ada duit tuh tiba-tiba ada nih di MP dan aku nih barang nih gitu ya. Tapi mungkin ini kali ya, orderan pertama ini yang bikin saya tuh notice kalau ini tuh ada peluang gitu di sini. Ya orderan pertama ini. Jadi benar-benar iseng waktu itu Mas. Awal iseng, benar-benar iseng gitu. Jadi benar-benar gimana ceritanya? Yang tadi saya bilang, nyari casing buat headphone, nyarinya susah. Awalnya sebelum ketemu Jakmall ini udah buka toko hijau. Udah jualan, tapi jualan apa? Belum jualan. Baru buka toko. Pas nyari ini nih, pas nyari produk ini. Oh, udah buka toko hijau untuk beli ya berarti waktu itu. Untuk beli bener. Oke. Nyari produk ini nggak nemu, searching di Google Search nemu Jakmall, beli di situ, harga murah, barang bagus kan, pas datang barang bagus. Pas lihat di marketplace belum banyak nih yang jualan. Malah cenderung nggak ada waktu itu. Peluang nih kan. Ada barang kita bisa jual, apalagi dapat profit, peluang bagus nih. Iseng lah, upload, dapat pesan. Berarti itu manual banget waktu itu Mas. Benar-benar masih screenshot, masukin ke marketplace, bikin deskripsi sendiri. Masukin ke situ, pas ada orderan pertama yang masuk. Nyantol. Jalan nih. Jalan nih, ada peluang nih berarti kan. Cuan nih kan. Tambahin lah produk yang lain yang masih setipe. Masih setipe gitu kan. Jalan juga. Berarti emang ada peluang di sini gitu kan. Akhirnya jalan sekarang ya. Iya. Keren sih, keren. Itu berawal dari benar-benar iseng, nggak ada yang ngasih tahu. Bener. Emang benar-benar gara-gara mau beli barang, bener. Terus tiba-tiba sekalian kayak peluang nih gitu. Iya, peluang nih. Berarti Mas Niko ini orang yang selalu bisa baca peluang ya? Mungkin. Oke, nih Mas, abis ini gue mau bahas tentang Jakmall ya. Tentang Jakmall. Tadi kita udah singgung beberapa kali. Nah, mau nanya Mas Niko. Selama pengalaman bersama Jakmall, itu pasti kan tadi kan ngalamin bareng ya, pasti ada juga keselnya dong. Iya betul. Nah pasti ada juga, aduh kok kayak gini ya gitu. Karena kan walaupun Jakmall juga terus berusaha menyesuaikan dengan marketplace yang terus dinamis kan, berubah terus. Betul. Nah boleh nggak diceritain pengalaman yang waktu itu, aduh kok gini ya, tapi habis itu nemu ada perubahan kok. Nah itu boleh nggak ceritain? Pasti ada sih. Pastilah. Cenderungnya kan gini. Jakmall kan menyesuaikan dari sistem si marketplace kan. Betul. Berarti kan marketplace dulu nih yang bikin kebijakan baru pasti. Betul. Di saat kayak tadi tuh resi yang awalnya manual jadi cashless. Itu kan ada momen transisinya. Jadi pas di saat ada kendala itu, ada pesanan yang numpuk nih, resinya dipaksa cashless dari si marketplace misalnya. Sedangkan sistem Jakmall belum support waktu itu. Akhirnya gimana tuh Mas prosesnya? Akhirnya dibantu dari tim Jakmall kan ada RM tuh. Waktu itu saya dibantu sama Kabasuki. Jadi pesanannya dibantu proses manual sama dia. Jadi saya kirim resi di whitelist ya salah satu ya. Di whitelist. Dibantu sama dia. Dan makin kesini dari yang awalnya nggak support instan kurir tuh. Jadi dibantu juga sama RM. Jadi makasih banget buat tim RM kan ngebantu para seller. Wah, thank you tim RM. Iya. Jadi pesanan kita tuh nggak pada batal gitu. Dibantu sama mereka. Oke. Berarti kan dulu belum ada cashless, sudah ada cashless, terus belum ada instan, udah ada instan, terus habis itu sempat ada belum ada COD, terus udah bisa COD. Nah, ini menarik nih Mas, COD ini menarik nih. Kalau di Mas Niko kalau boleh tahu, Mas Niko tuh termasuk seller yang aktifin COD atau enggak? Termasuk. Kenapa Mas? Kalau yang saya baca, kan nggak semuanya orang tuh punya bank account ya. Betul. Apalagi di daerah yang jauh-jauh. Berarti emang tujuannya nyasar ke semakin memperluas pasar lah ya. Betul banget. Dan yang pas COD itu kan digaungin sama si toko oren ya.
perbedaannya emang jauh banget gitu. Dari penjualannya memang naik berarti. Naik, penjualan naik. Karena ngaktifin COD. Betul. Awalnya saya nggak aktifin. Pas ada dari tim Jakmol udah info support COD, diaktifin ya ternyata beneran naik. Beneran naik. Luar biasa. Beneran naik. Tapi cuman memang resikonya juga besar ya. Bener. Jadi resiko kayak kan kadang ada ya orang iseng order tuh alamat nggak lengkap segala macam kan. Akhirnya gagal kirim. Betul. Retur ya ada aja sih, tapi nggak banyak. Lebih banyak kan yang berhasil sih. Banyak berhasil ya. Berarti secara overall masih lebih mendukung ya. Betul. Menarik nih. COD ini soalnya pro dan kontra. Banyak seller yang nggak mau pakai COD gitu. Saya ribet soalnya pasti returan banyak jadinya. Tapi ada seller yang kayak Mas Niko nih yang kayak ya udah nggak apa-apa returan ada, tapi yang penting penjualan naik terus gitu. Yang penting kan ada penyelesaiannya kan di retur tuh nanti dikemanain kan. Betul. Saya mau bahas tentang di marketplace-nya spesifik ya. Tadi ada pertanyaan dari mitra baru nih. Jadi gimana sih caranya menghadapi ribetnya customer, Mas? Pasti kan banyak tuh kayak ada orang ngujuk-ngujuk, saya sih juga sebagai pembeli. Kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi saya order baru jam 10 gitu, saya minta instan kirim sekarang lah gitu. Nah, itu gimana, Mas? Kalau caranya menghadapi customer yang resek gitu. Iya. Yang pertama sih pasti gunakanlah bahasa yang baik, sopan. Yang baik dan walaupun dimaki-maki tetap sabar ya. Sabar aja. Biarpun ya pokoknya siapin kalau bisa itu siapin jawaban yang udah kayak jawaban template gitu, Mas. Jadi udah ada jawaban template untuk beberapa kalau orangnya komplain tentang ini, jawabnya ini. Iya, gitu. Kalau bisa udah disiapin dulu nih. Jadi enak buat jawabnya. Tinggal kopas gitu ya. Tinggal kopas, betul. Menarik. Itu berarti membantu banget buat Mas Niko yang sendirian ya. Betul. Kalau ada admin enak gitu kan ada yang ngerjain, tapi kalau Mas Niko sendirian kerasa juga ada yang balesin. Sambil di-push sih, kalau menurut saya sambil di-push ke seller. Untuk sellernya di yang Jakmol. Iya betul, kita bisa inbox kan di situ ada fitur inbox buat di-push pengirimannya. Karena ini customer udah nungguin nih gitu ya. Menarik. Ini kan kebetulan nih Jakmol lagi ulang tahun ke 9 tahun nih, Mas. Ya, jadi kita udah 9 tahun nih usianya, barengan ya sama Mas Niko ya. Jadi kita merayakan bersama nih ya. Itu Jakmol kan tadi Mas Niko udah sempat cerita soal Resi Cashless, terus sudah sempat cerita tentang beberapa fitur-fitur yang memang terus kami kembangkan karena ngikutin kebutuhan marketplace gitu. Nah, Mas Niko mau nanya lagi. Kalau menurut Mas Niko, itu produk apa sih yang paling oke untuk mitra baru? Untuk mitra baru, produk yang paling oke. Yang untuk mereka jual ya, untuk mulai mereka jual. Mulai. Mereka mau mulai nih. Iya. Itu produk-produk apa sih kira-kira? Kalau menurut saya tuh balikin lagi. Kategori apa yang dikuasain banget sama kitanya. Berarti balik lagi ke mereka taunya tentang apa nih? Betul. Gitu ya. Jangan sampai kita kan kategori di Jakmol banyak banget. Betul. Ya. Elektronik lah, ada rumah tangga, ada banyak banget. Kalau mau diupload semua bisa aja semua. Kan ada fitur mass upload juga tuh. Betul. Tapi nggak semua produk kita pahamin gitu. Kalau buat orang yang mau mulai di pertama kali gitu, lebih baik upload kategori yang dia kuasain. Kenapa? Karena di saat ada orang nanya, kita tahu tentang produk itu, kita bisa jawab, customer gak marah-marah. Jadi kesannya lu jual, tapi lu tahu produk lu. Lu tahu produknya gitu. Di saat ada orang nanya, lu bisa jawab. Jangan sampai ngangong-ngangong. Ini gimana sih sellernya nggak jelas? Jawabannya ngambang ya, sellernya nggak jelas. Atau nggak nyambung, jadi mereka nggak jadi beli. Gitu nah itu dia. Kan kita mau bikin toko kita jadi gede kan. Betul. Mulai dari awal kan, jangan sampai kesan di awal tuh negatif ini nggak jelas ya? Banget nih kalau toko gitu ya. Oke, menarik. Nah, saya lanjutin lagi. Untuk mitra baru nih, Mas. Konteksnya kalau dulu kan Mas Niko dulu mungkin startnya pas masih berkembangnya marketplace banget kan tuh ya, apalagi pas Covid kan gila-gilaan tuh ya. Sekarang kan udah mulai, kalau grafik tuh mungkin bisa dibilang melandai tapi nyebar ya, makin banyak kan marketplace yang kayak kita ada toko hitam tadi, toko oranye, toko hijau. Nah, mau nanya, masih potensial nggak sih sekarang untuk buka toko di marketplace terus jualan? Tetap masih ya? Masih. Apa aja sih poin apa sih yang dibutuhin, Mas? Kayak ketekunan kah atau apa kira-kira ini butuhkan? Harus konsisten sih menurut saya. Konsisten ya. Dalam hal apa nih?
research produk mana yang potensial. Produk di Jakmul tuh banyak banget, ribuan. Jadi ya rajin-rajinnya kita lah baca pasar gitu. Terus potensinya. ini berarti ya ngeliat harga kompetitor. Betul banget. Ya berarti tadi balik lagi Mas ya. Berarti produk. Betul. Terus habis itu yang kedua research harga. Betul. Terus apa lagi Mas? Upload banyak sama upload sedikit tuh ngaruh nggak? Upload, ngaruh sih sebenarnya. Ngaruh ya. Jadi lebih suggest yang kayak gimana kalau Mas Niko? Kalau saya saranin upload yang tadi balik lagi produk yang dikuasain sebanyak-banyaknya. Berarti kalau jago elektronik, udah main elektronik aja gitu. Jangan jago elektronik, jualnya pecah belah, bingung deh. Ini buat apa pancinya gitu, nggak jelasin ya. Oke, menarik Mas Niko. Nah, sekarang saya mau tanya nih tentang achievement nih. Nah, ini tema-tema yang sensitif tapi seru. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, dari awal banget, dulu pas let's say misalnya 2016, 2017 itu Mas Niko omsetnya tuh di angka berapa sih? Kalau awal-awal per bulan. Tambahannya ya masih awal lah. Awal banget. Awal banget. Nah, ya namanya iseng ya 1-2 produk yang berapa duit lah. Berapa tuh kira-kira keuntungannya? Bersih ya? Bersih ya? Bersih paling berapa? Masih ratusan ribu paling. Ribu ya, berarti kalau awalan tuh masih iseng ratusan produk ribu cuma berapa biji doang. Ya? Oke, berarti habis itu berjalan. Betul. Kalau sekarang nih, gini deh, kalau misalnya Mas Niko nggak nyaman nih buat jawab omsetnya, angkanya di berapa, kira-kira omset dalam sebulan tuh bisa buat beli apa Mas? Omset nih bersih nih. Omset tuh total penjualan ya? Total penjualan sama bersihnya deh. Kalau omsetnya totalnya berapa? Omset aja lah ya. Boleh. Omset aja lah ya. Omset. Oke, omsetnya berapa? Kira-kira itu bisa buat beli apa Mas? Buat beli apa? Ya. Aduh. Dalam sebulan ya, omset dalam sebulan bisa buat beli apa? Totalnya ya? 3 digit sih ada total ya. Oke, total 3 digit kan tapi ini banget Mas. Apa tuh? Range-nya kan luas banget. 3 digit kecil lah. Dapat apa? Bisa beli apa? Bisa beli apa nih? Pasti misalnya Innova 1 kali. Innova apa nih? Innova apa kira-kira dapat apa nih? Bisa beli apa dalam 1 bulan? LCGC kecil lah, paling second lah. LCGC itu apa contohnya? Ya mobil apa tuh? Brio yang tahun lama kali ya. Tahun lama dapat ya. Dalam sebulan tapi omset ya. Omset. Bukan bersih ya. Iya. Brio guys. Kalau setahun. Berarti setahun. Ini udah 9 tahun ya Mas ya? Kurang lebih. Selama ini boleh nggak sih Mas diceritain apa aja yang Mas udah bisa hasilkan dari side job? Ini bisa bilang side job ya. Apa aja? Biasanya kan ada orang yang bapak tuh biasanya buat hobi ya. Kalau bapak saya tuh misalnya hobinya dia di jam-jam tangan gitu. Jadi dia pokoknya penghasilan utama itu nggak boleh tuh buat pakai beli hobi. Hobi ya dari situ. Ya kalau Mas Niko nih, apa sih pencapaian yang paling paling berkesan lah buat Mas Niko? Yang jelas sih buat modal nikah ya. Buat modal nikah ya, wah nikah hari ini mahal ya. Dari yang awalnya tuh masih bujang kan, di kosan waktu itu, mulai dari jualan yang pertama tuh dikumpul-kumpulin ya buat modal nikah, dapat ya kemarinnya. Luar biasa. Nikahnya tahun berapa Mas? Baru sih nikah 2022. 3 tahun lah ya. Maksudnya itu pas udah harganya tuh udah nggak murah gitu. Udah pasca covid masih murah kan. Habis covid tuh udah mahal gitu. Wah luar biasa. Tapi kalau yang lain, kalau kayak barang apa, kendaraan atau apa? Kendaraan aku belum kesana. Paling ini sih apa namanya, device atau apa? Ngambil rumah sih aku. Wih. Keren. Namanya udah berkeluarga ya. Yang masih ngekos. Ya ngambil rumah Mas. Ngambil rumah. Berarti memang, tapi salah satu KPR atau apa? KPR sih. KPR berarti salah satu membayarnya dengan dari hasil ini bantu juga. DP kan. Oh serius? Iya. Hebat ya. Saya tuh juga seneng gitu jadinya cerita. Maksudnya kami kan kerja di Jakmol gitu, terus dengar mitra yang bisa mencapai sesuatu, bisa beli sesuatu. Kayak berapa mitra juga cerita, ada yang
alhamdulillah udah bisa beli rumah, ada yang Iya. bisa beli mobil, walaupun masih nyicil tapi at least bisa bayar DP kan lumayan Mas, Iya. DP 30% dari harga rumah kan, apalagi di Jakarta. Aku bukan di Jakarta. Di mana? Di Jawa? Di Bogor. Jabodetabek Mas, sama aja. Oke Mas, mau nanya sekarang tentang fitur tadi ya, sempat disinggung sedikit ya Mas Niko kan udah sempat share kalau terbantu dengan ada fitur Jakmol. Nah sekarang kan kita kan ada fitur premium ya. Betul. Fitur premium. Kalau boleh tahu Mas Niko pakainya fitur yang mana nih? Kan ada pemula, profesional sama enterprise. Mas Niko pakai yang mana? Aku pakai yang si Pro sih sekarang. Yang Pro ya. Udah pro banget ya. Tapi belum sampai enterprise. Biasanya karena masih di-handle sendiri itu masih mau repot ya. Oke Mas, mau nanya. Kalau dari Mas Niko itu fitur yang mana sih dari fitur premium ini yang paling ngebantu Mas Niko? Paling ngebantu tuh karena saya sendiri kan, kelola sendiri. Paling ngebantu kelola stok sama harga. Kelola produk sama harga ya. Wah itu ya. Kacau banget kalau nggak ada fitur itu. Satu-satu sendirian ya soalnya. Pasti nggak bakalan mampu kan. Itu ngebantu banget. Karena marketplace-nya juga tambah ya Mas ya. Betul. Terus marketplace tambah, produknya juga pasti upgrade terus kan. Iya, betul. Kita tambah terus, nanti harus update terus ya. Berarti untuk harga produk itu kebantu banget. Betul, kebantu banget. Kalau kelola pesanan ini kepake juga nggak? Kepake banget. Misalnya nih, kadang lagi pergi gitu kan, nggak sempat buka dari pagi sampai siang. Ordernya numpuk kan siang kalau dibuka. Itu kalau udah di titik numpuk guys. Kalau udah numpuk, processing satu-satu kan capek. Kebantu sama fitur kelola pesanan ini, jadi sekali klik doang, sekali bayar, udah beres semua. Ya. Udah keproses semua ya. Iya betul. Karena kalau dulu kan bisa jadi ada case di mana lupa ke proses gitu pasti pernah ya Mas ya, jadi ke cancel sampai akhirnya cancel di marketplace-nya itu pasti kejadian juga ya. Tapi kalau udah ada ini kan karena kita bisa langsung ngesing dan massal, udah proses semua, udah beres gitu ya. Berarti lebih santai sekarang Mas ya. Iya. Berarti bisa nambah marketplace lagi nanti. Si Biru udah main belum? Si Biru sempat coba waktu itu, cuman karena sendiri ya balik masih lagi. Kewalahan ya. Kewalahan. Istri gitu belum bantu Mas. Belum tertarik. Lagi proses. Mau coba ngajarin ya pelan-pelan ya. Diikutin pelan-pelan. Luar biasa ini nanti jadi keluarga ini ya, dropship semua. Apalagi sekarang lagi trennya si live shopping kan. Sebenarnya lagi ngarah ke sana sih, mungkin nanti strateginya saya sih. Oh, berarti untuk istri nanti live gitu sambil berarti ada beberapa produk jadi sampel ya? Iya. Oh, strategi gitu ya. Nanti ketika misalnya udah laku baru nanti pesan ordernya ke Jakmol. Keren. Bagus tuh buat teman-teman kalau mau ini. Iya, strategi ya biar bisa ngikutin si live shopping ini ya. Menarik. Bagus banget. Mas mau nanya lagi Mas. Gimana sih? Kan bisnis dropship tuh nggak umum ya sebenarnya. Maksudnya nggak jualan online itu bukan yang kelihatan ya. Orang tuh nggak tahu gitu. Kalau beda punya butik gitu kan kelihatan. Wah, punya kafe gitu kan kelihatan. Nah, kalau bisnis dropship ini kan nggak kelihatan nih dalam tanda kutip. Jualan online tuh nggak. Saya ketemu Mas Niko lagi nongkrong gitu, saya nggak bakal tahu nih kalau Mas Niko ternyata bisnis jualan online gitu kan. Nah, pertanyaan saya gimana sih tanggapan keluarga atau teman-teman terdekat kerabat ketika tahu Mas Niko itu jualan online dan dengan omset yang fantastis gitu. Ya alhamdulillah. Tanggapan yang orang terdekat pasti paling di istri ya. Awalnya saya nggak cerita. Oh gitu. Ini ya. Kok bisa dapat duit dari online kan dibilang gitu. Pas saya jelasin ya. Istri saya tuh awam. Bener-bener nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Taunya dropship beli tuh ya? apa ya? Taunya beli gitu. Pas saya jelasin, ini loh Bun gitu. Ada sistem kayak gini, kita nggak perlu stok kayak gitu. Kita jualin barang yang ada di sini, kita jual lagi, iklanin. Nanti kita bisa dapat keuntungan tuh di situ. Jalan, ini yang aku jalanin kayak gini. Istri saya mendukung gitu. Oh ternyata bisa ya kayak gitu ya. Baru tahu ya? Iya baru tahu. Shock juga ya? Iya. Coba lihat dong ininya berapa saldonya. Waduh, serem juga nih. Nggak main-main. Oke, luar biasa. Berarti tanggapan keluarga ketika pasti bingung ya awalnya. Bingung awalnya. Nanya juga ini apaan sih, bisnis apa nih? Duit dari mana sih? Iya, mencurigakan juga ya. Iya, mencurigakan. Main HP mulu kayaknya gitu ya. Tapi kalau mau nanya Mas lagi, kalau Mas Niko ini lebih sering device-nya itu sebelum ada fitur premium nih pasti. Itu lebih sering pakai laptop atau pakai handphone?
untuk proses pesanan? Yang pasti belum ada fitur sebelum ada fitur. Pasti laptop. Laptop ya? Pasti laptop ya. Oke, berarti bener-bener bawa kemana-mana tuh laptop tuh. Iya. Sama proses pesanan ya. Iya. Kalau sekarang lebih sering pakai apa? Handphone cukup ya. Handphone cukup. Tinggal cek iya, ada pesanan. Iya, enak banget. Kalau per hari paling rame tuh Mas, biasanya tanggal kembar atau ada campaign gede ya misalnya di marketplace, itu proses pesanan paling banyak berapa pesanan Mas? 1 MP aja deh, 1 MP yang paling gede, biasanya toko oranye atau toko hijau 100 kali, ratusan ya ada sih. Ratusan. Tapi ya? di bawah 200 ya saya. Di bawah per hari itu? Per hari, yang pas hari rame ya. Pas lagi. Berarti di bawah 200, 100, di bawah 200, 100-an lebih lah. 100 lebih. Lupa sih. Kalau sebulan berarti kan itu sehari ya. Pas hari rame. Luar biasa Mas Niko. Nah, pertanyaan berikutnya Mas Niko, nih saya mau kasih tiga Mas Niko pilih ya. Oke. Yang pertama, hitam atau oranye? Hitam sih. Hitam. Wah, sekarang ini buzzer ini jadinya. Oke, terus handphone atau laptop? Handphone sih. Oke. Handphone sih. Produk banyak atau produk sedikit tapi laku semua? Ya, pas produk sedikit, tapi laku maksudnya. Pasti produk banyak beragam kategori atau satu kategori? Banyak kategori sih. Banyak kategori. Jakmol atau yang lain? Jakmol lah. Oke. Sistemnya sih kalau saya bilang tuh udah paling oke. Bisa nggak kita klaim Mas? Maksudnya kita Jakmol boleh nggak sih kita klaim kalau kita platform dropship nomor 1 sekarang? Iya. Udah pernah research belum tapi Mas Niko? Sempet ada lihat. Research. Cuman belum pernah register di platform lain. Iya, platform lain. Oke. Soalnya udah ngerasain sih Jakmol juga di saat marketplace ini ada berubah gitu kan. Jakmol bisa ngikutin gitu. Oke, menarik. Jadi masih Jakmol sih. Berarti proses emang karena barengnya tumbuhnya kita sama-sama 9 tahun ya. Komitmennya ngebantu mitra banget. Betul. Memang kalau Jakmol ini di tahun ini Mas, kami tuh ngambil tema gampang jualan ya. Ya, kami tema ulang tahun kami itu karena angka 9 kan. Oke. Jadi gampang jualan, terus kami mewujudkan mimpi mitra, memang mimpi target objektif kami di tahun ini. Jadi harapannya di tahun ke-9 ini kami terus bisa bantu mitra untuk berjualan dengan segampang itu. Makanya kami ngambil hashtagnya itu segampang itu. Jadi kalau bisa nanti ke depannya semoga kami juga berusaha untuk terus memudahkan lah. Kalau bisa makin gampang lagi makin oke kan. Iya, karena betul. banyak orang sekarang tuh udah takut duluan Mas. Bener gak sih? Kalau mau bis dropship apa itu kan ribet banget sih kayaknya gitu kan. Jual online gimana sih? Udah banyak ini dan seterusnya jadinya repot. Nah, pertanyaan berikutnya Mas, saya mau nanya beberapa pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Menurut Mas Niko ketika ada banyak mitra baru join, itu Mas Niko merasa tersaingi atau enggak sih? Jujur, kalau ngomong tersaingi apa enggak, munafik ya kalau bilang enggak ya. Namanya sesama mitra jual barang di sumber yang sama. Di saat kita para mitra ini terjun di marketplace yang sama, pasti jadi saingan kan. Tapi dengan banyaknya mitra juga, jadi ngeramein pasar nih Mas. Jadi kita ya bersaing dengan para mitra ini, bersaing dengan sehat gitu. Berarti bersaing strategi ya? Betul, bersaing strategi. Berarti tapi kan secara nggak langsung berarti barang itu juga makin banyak yang jual, makin banyak yang beli juga. Gitu ya? Makin banyak yang variasi produk yang dijual di marketplace juga makin banyak kan. Betul. Berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. In this economy ini Mas, pasti kan sering baca sosial media juga ya Mas ya. Kasih kondisi banyak PHK. Iya betul. Banyak teman-teman juga yang sekarang lagi susah lah maksudnya secara ekonomi. Menurut Mas nih, kira-kira harus ngapain sih anak muda zaman sekarang tuh? Kalau tadi waktu Mas Niko masih muda, sekarang masih muda juga sih. Dulu kan dari awalnya beli barang, dari iseng terus ngelihat ada peluang. Nah, itu kadang-kadang kita tuh belum punya tuh itu ya. Kadang rasanya udah
ya udah beli aja gitu. Kayak ngapain gue harus mikirin peluang jual lagi gitu kan. Nah, kalau dari Mas Niko tuh gimana? Apa kira-kira pesannya? Kalau buat kondisi yang kayak sekarang gitu ya, nyari kerja susah ya, PHK di mana-mana. Teman-teman mungkin bisa ngelirik bisnis ini sih, dropship. Potensinya masih besar banget. Dimana kita nggak perlu stok barang, nggak perlu ngeluarin, nggak perlu stok barang, berarti kita nggak perlu modal yang gede kan? Iya betul. Nol malah kalau saya bilang. Kita cukup member di Jakmall, kita bisa jual semua produk tuh yang ada di Jakmall, ribuan produk. Dan itu menguntungkan gitu. Asal mau tekun ya. Betul banget. Karena MP itu memang harus tekun ya Mas ya, jualan di MP. Iya. Sumber cukup dari Jakmall barang. Kita bisa sebar barang itu jual di mana tuh, di marketplace yang semua banyak. Toko ya. Pun kita mau jual ke teman juga bisa gitu. Ya. Marketplace juga nggak kebatas di marketplace. Yang hijau, biasa. Hitam, oranye. Facebook juga bisa kalau emang mau kan. Jadi memang harus mau lihat peluang ya. Betul. Kita tuh kayak di Jakmall ini dibukain jalan gitu. Kamu nggak usah stok barang. Barang nih banyak nih di sini. Silakan jualin gitu. Buat teman-teman yang nggak punya modal bisa ya. Jadi kadang-kadang orang takut duluan nih Mas. Aduh nggak ada modal ya. Padahal dulu juga hitungannya nggak ada modal. Saya juga nggak ada modal gitu ya. Benar-benar ngerintis sendiri ya. Betul. Kapan lagi kan jualan online punya orderan masuk, kita tinggal pesan klik di Jakmall doang, pesanannya tuh dibungkusin sama si Jakmall, dipackingin, dikirimin ke ekspedisi, terima beres. Kita cukup jualin doang. Untung ya. Repotnya paling ya bales-balesin di marketplace ya. Paling ketekunannya butuh sama aja sebenarnya kayak kita buka toko offline gitu ya Mas ya. Sama persis sih sebenarnya. Ya kan, kita buka toko offline, ya mau nggak mau tokonya harus dibuat bagus juga, dibuat cantik juga gitu ya. Harus ramah sama customer. Betul banget. Karena banyak mikirnya kalau online sama offline tuh beda, padahal sebenarnya mirip-mirip juga ya. Cuman di online lebih banyak dan kita bisa jual banyak produk gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Mas. Untuk yang nonton ini nih. Kira-kira Mas Niko ada nggak sih kata-kata hari ini gitu ya? Kalau saya anak sekarang ya. Kata-kata hari ini nih buat anak-anak sekarang. In this economy yang tadi udah sempat di-mention juga untuk orang-orang yang nonton, atau mungkin ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, atau ada orang-orang yang mungkin udah pernah bisnis dropship atau pernah jualan online tapi kayak ngerasa 9 tahun itu lama banget Mas, butuh konsistensi yang tinggi gitu maksud saya. Jadi kayak gimana sih Mas Niko bertahan, itu butuh coba apa kata-kata hari ini, boleh disampaikan kamera yang ini Mas. Buat teman-teman yang mau coba bisnis yang tanpa modal tapi bisa menghasilkan, mulai sekarang cobain Jakmall, daftar mitra, jualin produk Jakmall di marketplace yang kalian tahu. Quotes-nya belum? Apa ya quotes-nya? Mulai aja dulu sih. Mulai aja dulu sih. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu. Iya. Nanti ketinggalan sama yang lain. Dulu juga awalnya iseng-iseng malah jadi 9 tahun gitu. Ada orang yang aduh iseng-iseng kok sampai sekarang masih ya gitu ya. Oke, Mas Niko, thank you banget ya udah mau hadir di sini. Siap, thank you juga tim Jakmall udah ngundang saya. Dalam ini kan kita sambil merayakan ulang tahun kita nih, ulang tahun Jakmall dan ulang tahunnya Mas Niko juga sebagai mitra. Jadi semoga Mas Niko lancar jualannya. Amin. Dan terus bisa berkembang bisnisnya. Semoga nanti tadi ada proyeksi buat bikin live shopping itu juga bisa segera terrealisasi. Ya, ini nanti kalau kedepannya pasti Jakmall berusaha untuk support terus. Semoga jika memang kita tuh pokoknya Jakmall selalu berusaha membantu teman-teman mitra kalau misalnya ada kesulitan, kalau ada kendala, kalau ada hal-hal yang masukan tuh kita juga sangat open dan sangat seneng ketika teman-teman mitra tuh kasih input gitu ya. Tolong dong bikin fitur ini dong biar lebih gampang, marketplace sudah begini nih. Biasanya kita dapat inputnya dari mitra. Terus akhirnya kita cek, possible nih, ayo kita bikin buat mitra. Pasti kita selalu berusaha yang terbaik buat mitra. Jadi semoga Mas Niko berjualan semakin lancar, Mas Niko cuan, kita juga cuan gitu ya. Sama-sama cuan. Thank you banget ya Mas Niko ya. Thank you Mas. Sampai ketemu lagi nanti di podcast berikutnya ya. Teman-teman, nonton podcast Jakmall terus. Kita bakal ngundang mitra-mitra hebat nih, salah satu mitra senior yang banyak tadi membagikan pengalamannya. 9 tahun guys, 9 tahun itu nggak cepet, tapi lama banget 9 tahun. Beliau ini sudah bertahan menjadi mitra Jakmall dan
mau lagi, nggak pelit lagi bagi-bagi ilmu dan pengetahuan, itu nggak semua orang punya. Jadi tetap nonton podcast kita dan kita bakal ngajarin terus, ngasih info-info terbaru dan seterusnya. Oke, thank you, see you. Terima kasih Mas Igo, terima kasih.